Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat para operator Padamo Negeri di Kabupaten Bangkalan. Untuk kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara atau alur daripada Padamo Negeri semester 2 tahun pelajaran 2014-15. Yaitu yang pertama yaitu tentang pengelolaan jadwal pengajaran kelas atau pengelolaan mingguan. Untuk bisa mengerjakan tahap ini, yang pertama kali Bapak Ibu kerjakan yaitu di pencarian Google masuk ke layanan Padamo Negeri. Padamo Negeri. Seperti ini. Baru setelah itu kita klik login Padamo Negeri kemendikbud.go.id. Dan tampilan utama dari menu login dari Padamo itu seperti ini. Untuk bisa mengerjakan tadi, seperti yang saya sampaikan, kita harus melalui login admin atau operator sekolah. Kita klik loginnya. Baru setelah itu kita masukkan email dari login sekolah kita seperti ini dan passwordnya. Baru klik masuk. Dan setelah berhasil login, maka tampilan utama dari website login operator sekolah akan seperti ini. Yang harus kita klik yaitu pergi ke menu sekolah seperti ini, sehingga kita bisa mengerjakan tadi. Maka tampilan utamanya seperti ini. Setelah itu tunggu sebentar. Setelah itu kita pergi ke menu kurikulum terlebih dahulu yang ada di tabel sebelah kiri ini. Kita klik. Masih loading. Dan tampilannya seperti ini. Yang pertama kali kita kerjakan yaitu kita mengentry daftar mata pelajaran. Seperti ini. Diklik daftar mata pelajaran dan pilih kurikulum. Untuk pemilihan kurikulum ini kita sesuaikan dengan kurikulum yang dipakai sekolah Bapak Ibu sekalian. Karena di sekolah saya menggunakan KTSP, kita klik menu kurikulum KTSP seperti ini. Tampilannya untuk pertama kali memasuki ini biasanya ini kosong, memang kosong. Ini karena saya sudah mengerjakan tadi maka sudah terisi. Kalau ini kosong, tidak perlu menambah baru, tidak usah mengetik satu-satu seperti ini. Tidak usah seperti ini. Tinggal klik menu sinkron data. Kita centang kelas 1 sampai kelas 6 seperti ini. Baru diklik lanjut. Konfirmasi, lihat jadwal daftar mata pelajarannya. Setelah sesuai, kita klik simpan. Setelah simpan, maka ini akan muncul seperti ini. Setelah selesai di progres ini, kita kembali dulu ke dashboard kurikulum. Lanjut ke daftar muatan lokal, seperti ini. Sama halnya dengan tadi, kita tetap harus memilih kurikulum dulu, KTSP. Tidak bisa otomatis, kita harus menambah satu-satu. Di sini saya sudah menambah sebagian. Yang belum tinggal klik menu tambah seperti ini. Kelas berapa yang menambah muatan lokal, tinggal pilih kompetensinya, non kompetensi, nama mata pelajarannya, singkatan. Untuk yang merah seperti ini artinya wajib kita untuk mengisinya seperti ini. Yang ini hanya opsional atau bebas mengisi, atau boleh mengisi atau tidak. Baru klik simpan, maka akan tampil seperti ini. Setelah selesai, kita kembali lagi ke dashboard kurikulum dan menambah daftar ekstrakurikuler. Seperti ini, sama seperti tadi. Bidang kegiatannya apa? Anggaplah penalaran, olahraga, jenis kegiatannya apa, dan lain-lain. Seperti tadi, sama. Setelah itu kita simpan, otomatis akan timbul seperti ini. Setelah di menu kurikulum kita kerjakan, lanjut ke jadwal. Seperti ini. Untuk jadwal yang pertama kali kita kerjakan yaitu kelola kurikulum. Seperti ini. Klik kelola kurikulum, baru tingkatannya kelas 1 sampai kelas 6. Baru kita pilih menu kurikulumnya, baru klik simpan. Setelah ini selesai, kita lanjut ke kelola model untuk jadwal kelas. Nah, di sini tampilannya memang masih kosong. Tugas kita yaitu membuat model jadwal pelajaran dalam 1 minggu. Kita klik model, baru
Nama modelnya anggaplah kurikulum KTSP. Waktu mulai, maksudnya waktu mulai adalah waktu masuk dari awal pertama kali pembelajaran. Anggap mulai dari pukul 7, jumlah jam satu hari 8, durasi per jam 45 menit. Hari libur kita centang hari liburnya setiap hari Minggu. Baru kita klik simpan. Tunggu masih proses dan akan tampil seperti ini. Di sini tugas kita adalah untuk merekapitulasi, maksudnya mulai dari upacara atau jam istirahat. Caranya itu kalau upacara biasanya hari Senin, klik di sini nomor 1 hari Senin, klik kegiatannya upacara bendera. Waktu mulainya pukul 7, waktu berakhirnya kita sesuaikan di sekolah masing-masing. Anggap sama selama 45 menit, baru kita klik simpan. Baru tampilannya akan seperti ini. Di sini akan upacara. Setelah itu kita pilih jam istirahat. Jam istirahat yang dipakai di sekolah tersebut. Enggak lupa ini pukul 10 di pembelajaran nomor 4, belajar mengajar nomor 4. Kita klik. Nah, kalau tidak bisa diklik seperti ini, solusinya harus di reload atau F5 atau ini tidak apa. Nah, setelah selesai di reload, kita coba kembali klik tadi di nomor. Nah, maka akan tampil seperti ini, sama seperti tadi. Kita pilih jam antara jam kelima tadi, diisi istirahat. Mulainya pukul ini, pukul 10 seperti tadi mengikuti jadwal. Jam akhirnya ini bisa mengikuti di setiap sekolah masing-masing, apakah itu 10 menit, 15 menit, 30 atau 45 menit. Baru kita klik simpan. Ini semua seperti ini. Dari sini terus dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Nah, setelah selesai kita tadi mengisi atau mengedit dari masing-masing hari untuk jam istirahat, ini masih belum selesai. Kenapa? Karena untuk biasanya di hari Jumat ini tidak sama dengan hari-hari lainnya. Jumat dan Sabtu biasanya ada pengurangan jam, ya apa itu? Berhubung dengan sholat Jumat biasanya dikurangi menjadi 2 jam. Caranya yaitu diklik di seperti ini tadi, diisi dengan kosong, klik simpan. Ini juga diklik kosong, simpan. Maka hasilnya akan seperti ini. Nah, setelah selesai kita mengerjakan di kurikulum ini, baru kita kembali ke dashboard jadwal. Setelah itu kita lihat jadwal mingguan seperti ini. Pilih kelas yang akan kita buat jadwalnya, mulai dari tingkat 1 atau kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6. Kita pilih kelas 1. Dan setelah kita biasanya memasuki jadwal berkas ini, maka tampilannya akan seperti ini, mengikuti tadi apa yang sudah kita buat. Pertama kali kita kerjakan yaitu setiap hari ya biasa membuat jadwal sesuai dengan jadwal pelajaran di sekolah kita. Caranya klik tambah kegiatan seperti ini. Mata pelajaran apa di hari pertama atau setelah upacara biasanya kita anggaplah di sini pelajaran agama. Baru kita klik ada berapa jam dalam satu hari dalam pembelajaran agama ini. Anggaplah ada 3 jam sesuai dengan KTSP, 3 jam untuk pelajaran agama. Baru kita pilih gurunya, nama gurunya. Dan setelah kita pilih guru, akan tampil daftar guru di lembaga kita. Kita pilih guru mana yang mengajar agama di kelas tersebut pada jam tersebut. Anggaplah di sini Muhammad Nafi. Baru setelah itu kita klik simpan. Setelah kita klik simpan, maka otomatis akan timbul di sini sebanyak 3 jam dengan masing-masing 45 menit oleh nama guru tadi yang kita pilih Muhammad Nafi. Untuk mengeceknya tinggal klik seperti ini.
Setelah ini selesai, baru kita pilih pelajaran selanjutnya, dan ini berlaku terus sampai di hari Sabtu sampai pelajaran terakhir. Maka hasil akhirnya akan seperti ini. Setelah kita mengerjakan di menu jadwal pelajaran, ini harus terus ya, dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6. Kalau sudah selesai semua, kita kembali ke dashboard jadwal seperti ini dan ke menu kelas. Pertama kita daftar kelas seperti biasa, klik daftar kelasnya. Nah, seperti ini timbul, biasanya ini kosong pejabat. Kalau ada yang kosong, tinggal klik pojok per masing-masing kelas, edit kelas. Kita edit apa yang perlu ditambah dan apa yang perlu dikurangi seperti ini. Seperti nama rombelnya apa, nama kelasnya, tingkatnya berapa, terus wali kelasnya siapa, daya tampungnya berapa maksimal, baru kita klik simpan. Dan ini masing-masing kelas, semua sampai benar-benar terisi semua. Ini masih 67%, soalnya tidak ada logo masing-masing kelas, bisa diisi atau juga bisa tidak diisi. Kalau di sini sudah selesai, selanjutnya kita kembali ke dashboard kelas dan klik daftar siswa. Perlu diperhatikan, untuk EDS memang minimal hanya 30 siswa untuk mengisi EDS. Akan tetapi untuk dashboard kelas ini, alangkah baiknya jika semua siswa dimasukkan di siapu.com atau di Padamu Negeri. Ini yang sudah saya kerjakan, ini sudah semua masing-masing kelas. Kalau memang belum ada siswa yang belum masuk kelas, kita klik tambah siswa baru. Otomatis di sini akan ada siswa yang belum dimasukkan ke kelas yang sudah terdaftar di siapu.com. Kalau memang ada yang belum terdaftar, akan ada timbul di sini satu siswa. Saya contohkan dulu. Tadi dihapus untuk mencontoh, dibuat contoh. Kita klik lagi siswa baru, akan seperti ini. Kita centang siswa tersebut, baru klik panah ini, pindahkan ke yang terpilih, maka otomatis akan pindah ke sini. Dan klik tambahkan. Dan otomatis siswa tersebut akan masuk ke dalam kelas ini. Seperti ini. Setelah ini selesai, kita ke dashboard kelas. Dan maaf, ini berlaku untuk kelas 1, kelas 2, dan sampai kelas 6. Baru kita selesai, kita ke dashboard kelas kembali. Dan sampai saat ini pekerjaan kita di kelola sekolah untuk tahap pertama Verval NPTK Guru selesai. Terima kasih dan semoga membantu. Salam satu data, operator Dapodikdas Kabupaten Bangkalan. Terima kasih.